Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi terupdate kepada teman-teman semua. Jadi ada dua hal penting yang ingin kami bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, itu terkait tentang kapan jadwal pengumuman untuk KPM PKH yang baru divalidasi pada bulan Januari 2021 kemarin. Kemudian, untuk informasi penting yang kedua, itu terkait tentang daftar KPM validasi yang dinyatakan tidak lolos menjadi penerima bantuan PKH di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, jadi silakan teman-teman tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui pada tahun 2020 kemarin, banyak anggota KPM PKH yang sudah digraduasi oleh pemerintah. Nah, graduasi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ada yang disebut dengan graduasi secara alamiah, artinya adalah para KPM PKH ini dinilai tidak memenuhi lagi salah satu dari komponen PKH sehingga harus segera digraduasi. Dan yang kedua, itu ada juga yang digraduasi secara mandiri, artinya ini para anggota KPM PKH dinilai sudah sejahtera untuk proses atau kehidupan sosialnya, sehingga teman-teman itu dilakukan graduasi secara mandiri. Sehingga di tahun 2021 ini ada kekosongan jumlah penerima PKH kurang dari 10 juta. Maka dari itu, dalam rangka penggenapan jumlah penerima PKH untuk bisa mencapai 10 juta penerima bantuan PKH, maka pemerintah menambahkan kurang lebih itu sebanyak 1,9 juta data calon KPM PKH yang harus divalidasi oleh para pendamping PKH yang ada di masing-masing daerah. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua data yang sudah divalidasi itu dapat dipastikan lolos untuk bisa menerima bantuan PKH dari pemerintah. Karena untuk penetapan siapa yang berhak atau siapa yang dinyatakan lolos untuk bisa menerima bantuan PKH ini diputuskan atau ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, pada bulan Januari kemarin, para pendamping itu sudah melakukan proses pencatatan data sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan guna untuk proses validasi untuk calon penerima KPM PKH yang baru. Nah, setelah proses validasi selesai dilakukan oleh para pendamping PKH, data tersebut nanti akan dikirimkan ke Kementerian Sosial melalui aplikasi e-PKH. Jadi untuk penetapan siapa yang dinyatakan lolos validasi untuk calon KPM PKH yang baru, itu nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Namun, pasti sekarang yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua itu adalah kapan sih pengumuman calon KPM PKH yang baru selesai validasi, siapa yang dinyatakan lolos dan siapa yang dinyatakan tidak lolos. Nah, jadi di sini untuk pengumuman KPM PKH yang baru divalidasi pada bulan Januari kemarin, itu pengumumannya direncanakan akan diumumkan pada bulan Februari tahun 2021. Namun, saat ini kan kita sudah memasuki bulan Maret, tapi kenapa untuk pengumuman calon KPM PKH baru itu masih belum juga diumumkan sampai saat sekarang ini? Nah, untuk pertanyaan ini sudah dijawab oleh Kementerian Sosial. Nah, jadi untuk proses pengumuman ini memang terjadi keterlambatan diakibatkan karena pada saat ini Kementerian Sosial itu sedang melakukan perbaikan data terhadap data KPM PKH, BPNT, dan BST. Sehingga menyebabkan jadwal pengumuman menjadi terlambat. Jadi untuk pengumuman ini memang diundur sampai adanya pengumuman resmi kembali dari pihak Kementerian Sosial. Jadi teman-teman bersabar saja. Semoga dalam waktu dekat ini Kementerian Sosial segera memberikan pengumuman resmi kapan dan siapa saja yang dinyatakan lolos sebagai calon penerima KPM PKH yang baru divalidasi pada bulan Januari kemarin. Nah, untuk calon KPM PKH yang divalidasi pada bulan Januari kemarin, itu tidak semuanya dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan PKH di tahun 2021 ini.
Nah, sekarang kita masuk untuk poin yang kedua, yaitu terkait tentang daftar KPM validasi yang dinyatakan tidak lolos menjadi penerima bantuan PKH. Nah, kira-kira siapa saja mereka? Jadi di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan teman-teman tidak akan dinyatakan lolos validasi. Jadi, ini merupakan kategori atau daftar KPM yang nantinya tidak akan lolos untuk validasi proses penerimaan calon KPM PKH yang baru. Jadi ada 5 kategori faktor yang menyebabkan tidak lolosnya validasi. Yang pertama, itu merupakan keluarga yang sudah termasuk kategori mampu. Artinya di sini teman-teman yang melakukan validasi ini atau yang divalidasi ini, nah teman-teman sudah memiliki usaha yang tetap dan pekerjaan yang tetap, sehingga teman-teman nantinya dinilai sudah sejahtera dan termasuk pada kategori yang mampu, sehingga nantinya teman-teman tidak akan lolos untuk proses validasi calon penerimaan KPM PKH yang baru. Yang kedua adalah teman-teman itu tidak lagi memiliki salah satu komponen PKH. Seperti yang kita ketahui, untuk komponen PKH itu ada 3. Yang pertama itu ada komponen pendidikan, yang kedua komponen kesehatan, dan yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Apabila salah satu dari 3 komponen ini sudah tidak ada lagi di dalam anggota keluarga, maka teman-teman nantinya dinyatakan tidak lolos untuk proses validasi. Selanjutnya untuk poin yang ketiga adalah keluarga yang sudah pindah alamat dari daerah asal sewaktu mendaftar untuk proses penerimaan calon KPM PKH validasi. Nah, jadi jika teman-teman sudah pindah alamat dari daerah asal, maka secara otomatis dinyatakan tidak lolos untuk proses validasi. Untuk poin yang keempat itu adalah lansia tunggal berusia 70 tahun ke atas dan tidak memiliki ahli waris. Nah, kategori ini nantinya tidak akan lolos validasi disebabkan karena tidak memiliki ahli waris yang nantinya bisa mengurus untuk proses program PKH ini. Kemudian untuk yang faktor yang kelima itu adalah keluarga yang sudah meninggal dan tidak punya ahli waris. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang awalnya itu sudah mendaftar sebagai calon penerima PKH yang baru, kemudian setelah beberapa waktu setelah proses pendaftaran, salah satu keluarga tersebut meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka nama tersebut nantinya secara otomatis itu dinyatakan tidak lolos validasi disebabkan karena tidak memiliki ahli warisnya. Oke teman-teman, berarti di sini sudah terjawab kapan pengumuman jadwal untuk KPM PKH yang baru validasi, dan ini memang dari segi pengumuman ini memang diundur disebabkan karena Kementerian Sosial memang sedang melakukan perbaikan data terhadap penerima atau KPM PKH, KPM BPNT dan BST, sehingga proses pengunduran ini sampai saat ini memang belum jelas sampai kapan, namun kita sama-sama menunggu pengumuman resmi kembali dari Kementerian Sosial. Dan yang kedua, teman-teman juga sudah mendapatkan bocoran terkait tentang daftar KPM yang dinyatakan tidak lolos validasi. Itu disebabkan karena adanya 5 faktor. Yang pertama, itu keluarga sudah termasuk kepada kategori keluarga mampu. Yang kedua, tidak lagi mempunyai komponen PKH. Yang ketiga, keluarga sudah pindah alamat dari daerah asal. Yang keempat, itu lansia tunggal. Dan yang kelima, keluarga yang sudah meninggal dan tidak memiliki ahli waris. Jadi, 5 komponen ini nanti merupakan faktor yang bisa menyebabkan teman-teman dinyatakan tidak lolos pada proses validasi calon KPM PKH yang baru. Baiklah teman-teman, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami. Begitu juga bagi teman-teman yang sudah setia dengan List Vika Channel, kami ucapkan terima kasih untuk dukungannya dan tetap pantau terus channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.